Jemaat yang diberkati Tuhan, presbiter bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas di rumah masing-masing. Di minggu ini juga kita akan memulai rangkaian bulan Pelkes GPIB. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Christine Tangkawarau Piri. Ungkapan situasi. Saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya bergumam, kapan situasi seperti ini akan berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya pada Sang Pemilik kehidupan. Saat mata memandang, mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, lalu hati yang penuh tanya pun kembali bergumam, kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Maka sebenarnya di saat itulah tanpa disadari jiwa kita merindukan suasana saling menguatkan di tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali terngiang hiruk pikuk pelayanan di tengah persekutuan, lalu hati yang penuh tanya lagi-lagi bergumam, apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Maka sebenarnya di saat itulah jiwa kita sedang tergerak untuk melayani Sang Sumber Berkat lewat pelayanan dan kesaksian kita bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Saat ini, ketika kita memasuki bulan Pelkes GPIB, maka mari merenungkan lebih dalam apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar. Atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan. Ajakan beribadah. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Muliakan Roh
Jemaat yang kekasih, marilah kita tahbiskan ibadah kita hari ini. Terimalah votum. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing pada ibadah Minggu Trinitas hari ini terambil dari Efesus pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 yang menyatakan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikian nats pembimbing kita. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Dalam kerapuhan, kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu, ya Tuhan. Bersehati menggumuli keadaan kami di saat ini, ketika beragam kerinduan bergejolak dalam hati nurani. Kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu, kehausan akan indahnya persekutuan di tengah gereja-Mu, bahkan kerapuhan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan, agar dalam situasi seperti ini pun ada banyak jiwa-jiwa yang tetap merasakan pertolongan-Mu. Dalam keterbatasan, kami bersujud mohon pengampunan-Mu, ya Tuhan. Jika dalam masa-masa ini menyurutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi. Bahkan hal paling sederhana untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Dalam kenistaan kami mengakui, ya Tuhan, saat ada masa di mana kami diizinkan untuk bersekutu dalam ruang lingkup keluarga, kami pun lalai. Kekhawatiran membuat kami hanya mementingkan diri sendiri sampai lupa bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ampunilah kami, ya Tuhan.
Jemaat yang kekasih, kita sudah datang kepada Allah membawa seluruh pengakuan dosa kita. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya 44 ayat yang ke-22 yang menyatakan, "Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut, setia murah hati, bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat yang kekasih, kita telah beroleh berita anugerah, maka marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Keluaran pasal 20, kitab Keluaran pasal 20, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-17. Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 17 yang menyatakan, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan,
atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Marilah kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam saat teduh. Marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Biarlah ya Tuhan Allah Bapa, sukacita selalu menaungi kami, karena Engkau mempertemukan kami lagi dalam persekutuan ibadah minggu, ibadah kemenangan. Dan biarlah sukacita kami sebagai keluarga, memberikan kami juga sukacita untuk ada dalam persekutuan yang membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Maka lawatlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa atas kami, atas hati pikiran kami, sehingga ketika firman Tuhan dibacakan, diperdengarkan, disuarakan, diberitakan, maka dalam kuasa Roh Kudus-Mu kami mampu membaca, mendengar, memahaminya dengan baik, dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami juga mampu melakukannya, membawa kehidupan kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa, bersabdalah, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Efesus pasal 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-14 yang menyatakan kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus
dan tak bercatat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijadikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang kekasih, Shalom. Hari ini kita masuk dalam Minggu Trinitas, sekaligus juga memasuki bulan Pelkes GPIB. Pembacaan kita minggu ini adalah surat Paulus kepada jemaat Efesus, Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 14 yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kekayaan Orang-orang yang Terpilih, dan oleh Sabda Gunadarma diberi judul atau tema Yesus sebagai Kepala. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Paulus mau menyatakan dalam pembacaan kita hari ini adalah bahwa kekayaan yang utama bagi jemaat Kristen Efesus adalah karena percaya kepada Kristus. Percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus membuat kita beroleh berkat rohani di dalam sorga. Dalam kehidupan kita sejak zamannya Paulus
bahkan sebelumnya. Sampai saat ini, maka manusia berlomba untuk beroleh kekayaan, berlomba untuk mendapatkan kekayaan dalam kehidupan. Saya dan saudara, semua manusia menjadikan kekayaan sebagai sebuah simbol, simbol kekuasaan, simbol kekuatan, simbol kesuksesan. Tetapi bahwa kekayaan dunia bukanlah satu yang tepat. Tidak menjadi sesuatu yang tepat, bahkan tidak berguna ketika seseorang mengalami sakit bahkan hampir mati. Ketika seseorang mengalami ketidakbahagiaan atau kebahagiaan terenggut dari dirinya. Ketika seseorang juga tidak tahu bersyukur. Kekayaan rohani memampukan setiap orang untuk bersyukur dan merasa bahagia. Seperti ungkapan seorang almarhum Steve Jobs. Saat ia akan mati, di tengah-tengah ia berjuang untuk beroleh kesembuhan dari sakit yang dideritanya, kanker pankreas. Ia katakan demikian. Sekarang aku mengerti, seseorang asal memiliki harta secukupnya untuk digunakan dirinya saja, itu sudah cukup. Mengejar kekayaan tanpa batas itu bagaikan monster menakutkan. Jelas tersirat dari perkataan Steve Jobs ini bahwa kekayaan duniawi bukanlah jaminan sebuah kebahagiaan. Kekayaan duniawi tidak menjadikan kita dapat membeli kehidupan, membeli kesukacitaan. Tetapi kekayaan sorgawi, kekayaan rohani, berkat rohani adalah jaminan kita beroleh sukacita, beroleh jaminan surgawi. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, inilah yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kita, juga kepada jemaat Efesus. Dan marilah kita pahami bahwa jemaat Efesus ini memiliki latar belakang bukan Yahudi, berbeda Yahudi dan bukan Yahudi. Mereka adalah orang-orang Yunani yang memiliki latar belakang percaya kepada dewa-dewa, percaya kepada banyak dewa dan dewi. Latar belakang jemaat Efesus adalah mereka sangat percaya kepada Dewi Artemis, Dewi kesuburan. Dan mereka membangun kuil Dewi Artemis itu begitu megahnya. Kemegahan ini menyatakan bahwa mereka hidup di dalam kekayaan. Mereka juga ada dalam satu pandangan bahwa kekayaan menjadi sebuah prioritas. Dan jika kita melihat, maka kuil Dewi Artemis itu termasuk salah satu dari 7 keajaiban dunia. Maka dengan latar belakang inilah, maka kehidupan orang-orang Efesus berpatokan pada kekayaan duniawi. Tetapi Paulus mau menegaskan kepada jemaat Efesus yang telah percaya kepada Kristus, yang artinya juga kepada kita, bahwa kekayaan duniawi bukanlah sebuah jaminan kita memiliki sorga. Tetapi Kristuslah jaminan kita memiliki kekayaan rohani. Dan kekayaan rohani inilah yang membawa kita pada kesempurnaan sorgawi. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ayat 3 Paulus mau tegaskan bahwa Allah Bapa di dalam Kristus mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Artinya berkat rohani kita dapatkan di dalam atau melalui Yesus Kristus. Dan itu bukan diberikan ketika Kristus datang dengan pelayanannya, dengan penderitaannya, dengan salib, dengan kematiannya. Tetapi sesungguhnya sudah ditetapkan dari semula. Umat Tuhan yang percaya kepada Kristus dari semula ditetapkan Allah, dipilih Allah. Election dalam bahasa Inggrisnya election. Election itu adalah dipilih untuk diselamatkan. Hal ini mengandung arti bahwa keselamatan adalah rancangan Allah dari semulanya untuk umatnya.
Rancangan keselamatannya di dalam Kristus. Jelas juga menyatakan bahwa Kristus adalah Allah yang menyelamatkan. Jadi di dalam Kristus Paulus mau menyatakan 3 hal. Pertama adalah kita dipilih dari semula untuk diselamatkan. Seperti yang saya katakan tadi, kita dipilih dari semula untuk diselamatkan. Keselamatan diberikan kepada kita bukan hanya karena kita percaya kepada Kristus dan bukan karena kita layak diselamatkan, kita sudah melakukan kebaikan, kita menyembah Tuhan, kita menyembah Kristus, kita hidup dalam persekutuan yang luar biasa, tetapi karena Allah merancangkan keselamatan bagi seluruh manusia dan rancangan keselamatan itu diberikan di dalam Kristus. Maka ketika kita percaya kepada Kristus, kita menjadi bagian rancangan keselamatan Allah. Yang kedua adalah di dalam Kristus kita beroleh penebusan dan keselamatan. Bahwa sebagai manusia kita tidak dapat mempertahankan ketidakberdosaan kita. Ketika kita mau sungguh-sungguh hidup tidak berdosa, hidup kudus, kudus artinya kados, disendirikan untuk Tuhan, ternyata bahwa kita tidak luput dari dosa. Dan firman Tuhan juga jelas menyatakan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada orang yang dapat mengklaim dirinya bahwa saya adalah orang yang berdosa, orang yang tidak berdosa dan tidak pernah melakukan dosa. Seperti ketika Yesus diperhadapkan dengan seorang perempuan yang bersinah. Orang membawanya supaya ia dihukum. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia berkata kepada ahli-ahli Taurat yang menghendaki penghukuman terhadap perempuan yang bersinah tersebut, siapakah di antara kalian yang merasa tidak berdosa, maka dialah yang pertama-tama melempari perempuan ini dengan batu. Maka semua yang hadir di situ, termasuk ahli-ahli Taurat, itu tidak memulai untuk melempari perempuan itu dengan batu. Artinya bahwa tidak ada dari mereka sekalipun mereka ahli-ahli Taurat yang merasa tidak berdosa. Maka ini berarti bahwa semua kita, saya dan saudara juga berada dalam kehidupan yang berdosa. Bahwa kita juga melakukan dosa. Kita tidak bisa lepas dari dosa. Sehingga kalau kita ada di dalam dosa, kalau kita kemudian terjebak di dalam dosa, maka apakah kita akan binasa? Upah dosa adalah maut. Apakah maut menjadi bagian kita? Tetapi disinilah Allah oleh kasih-Nya di dalam Kristus menebus kita dari dosa. Penebusan di kayu salib oleh Yesus Kristus menyatakan bahwa Yesus menanggung dosa kita, Yesus menebus dosa kita, dan ketika kita ditebus berarti kita dibenarkan. Maka ketika kita dibenarkan, kita dipulihkan hubungan kita yang baik kembali terhadap Allah, dan kemudian kita diselamatkan. Ketika keselamatan kita terima, maka kita pasti akan merasa lega. Semua kita ketika kita dicap berdosa, ketika kita merasa beban dosa, maka tidak ada kelegaan dalam hidup kita. Untuk berbuat baik pun kita merasa serba salah. Dan di dalam penebusan Kristus, dibenarkan di dalam Kristus dan diselamatkan di dalam Kristus, maka kita memiliki satu kesukacitaan, kelegaan untuk melakukan kebaikan. Maka kita tidak hanya ada dalam bagian Roma 3 ayat 23a, upah dosa adalah maut, tetapi dari keseluruhan ayat 23, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Bagian yang ketiga adalah bahwa di dalam Kristus kita dipelihara oleh Roh Kudus. Kita tahu bahwa sebelum Yesus Kristus naik ke surga, Yesus telah menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa ia akan memberikan pengganti dirinya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk bersaksi tentang Kristus, bersaksi tentang kebenaran, serta melakukan kebenaran-kebenaran Kristus. Dan Roh Kudus memampukan kita juga untuk mengalami dan melakukan mujizat-mujizat Allah. Dan
Ini menjadi bagian kita. Dalam kuasa Roh Kudus menjamin kita memperoleh seluruhnya, memperoleh kesempurnaan sorga, dan kemudian kita juga memuliakan Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, maka di dalam Kristus kita menerima berkat rohani, kasih karunia yang disebutkan dalam pembacaan kita. Berkat rohani, kasih karunia yang disebutkan dalam pembacaan kita, kalau kita baca itu maka ada beberapa ungkapan yang disebutkan. Kerelaan kehendaknya, kasih karunia-Nya yang mulia, kekayaan kasih karunia-Nya yang menempatkan kita sebagai anak-anak-Nya. Di mana disitulah Kristus menjadi kepala. Hal ini menegaskan kepada kita untuk menempatkan Kristus yang utama dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi percaya, beriman kepada Kristus, menjadi sesuatu yang benar-benar dalam kehidupan kita, menjadi orang yang benar dalam kehidupan kita, maka kekristenan sesungguhnya itu adalah kita berada di dalam Kristus. Kekristenan adalah menempatkan Kristus yang berkuasa atas kita. Kristus menjadi kepala dalam kehidupan kita, tidak ada yang lain. Kekristenan sesungguhnya adalah di dalam Kristus. Tidak ada gereja, tidak ada umat Kristen tanpa adanya kedatangan Kristus. Sekalipun Kristus datang bukan untuk mendirikan gereja, tetapi gereja ada karena Kristus datang. Sehingga haruslah kita tempatkan menjadi pokok utama, menjadi kepala yang mempersatukan kita di dalam berkat-Nya, di dalam keselamatannya, di dalam pemeliharaannya adalah Kristus. Maka pertanyaannya adalah, adakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus? Adakah kita menempatkan Kristus sebagai kepala dalam kehidupan beriman, dalam kehidupan persekutuan kita? Atau kita hanya menempatkan diri kita sebagai orang yang mengejar berkat rohani, yang mengejar pemeliharaan, dan mengejar kesempurnaan surgawi. Jemaat yang kekasih, perhatikanlah, Yesus juga berkata dalam Matius 7 ayat 21 demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Hal ini menegaskan kepada kita, ketika kita percaya dan menempatkan Kristus yang utama sebagai kepala adalah memberlakukan apa yang menjadi kehendak Kristus. Percaya kepada Kristus adalah memberi diri kita dalam ritual-ritual, dalam aktual kehidupan kita. Bukan hanya ritual tetapi dalam aktual faktual kehidupan kita. Percaya kepada Kristus ada dalam kehidupan ritual, ada dalam kehidupan aktual dan faktual. Maka firman Tuhan jelas mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ritual aktual adalah sesuatu yang harus menjadi sebuah perilaku dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang terpilih, sebagai orang yang ditebus dan diselamatkan, sebagai orang yang mengalami kuasa Roh Kudus. Maka ketika gereja tertutup karena pandemi COVID-19 ini, maka tidak berarti bahwa tidak ada gereja. Kita tidak perlu beribadah, kita tidak perlu berdoa, kita tidak perlu bersekutu, kita tidak perlu menaikkan ibadah-ibadah kita. Yesus tidak hanya kita temui di rumah gereja. Yesus tidak hanya kita temui dalam persekutuan ritual seremonial dalam kehidupan persekutuan kita. Rumah kita juga adalah gereja. Diri kita adalah gereja, di mana tempat kita untuk menyatakan ritual kita dan menyatakan kehidupan aktual kita, perbuatan kita kepada Kristus. Menempatkan Kristus adalah sebagai kepala, adalah menyembahnya, adalah berdoa kepadanya dan membiarkan Roh Kudus mempengaruhi kita dalam kehidupan kita, bukan roh dunia. Dan itu jadi menjadi bagian kita juga dalam kehidupan persekutuan pribadi, juga dalam ibadah-ibadah keluarga kita sekarang ini. Aktualnya adalah bahwa hidup kita berpadanan dengan teladan Yesus. Bagaimana kita tetap setia beribadah di tengah tantangan-tantangan kita. Banyak tantangan sekarang ini. Enggak ada lagi
ibadah di gereja, nggak usah beribadah. Tantangan memberikan kita kekuatan untuk tidak malas beribadah, memberikan kita kekuatan untuk bertemu Kristus dalam persekutuan-persekutuan keluarga. Tantangan-tantangan untuk mengatakan bahwa kondisi ini menyebabkan saya malas beribadah. Kondisi ini menyebabkan kita kekurangan apa-apa. Kita tidak bisa fokus dalam ibadah. Kita tidak mampu bersyukur dalam ibadah. Bahwa sekalipun dalam tantangan, maka kehidupan aktual dalam seremonial itu juga menjadi satu bagian yang harus kita berlakukan. Bagaimana kita tetap berbuat benar di tengah-tengah ketidakbenaran. Kita melihat banyak orang yang berbuat tidak benar dan kelihatannya mereka semakin hebat, semakin kaya. Apakah kita juga mau sama dengan mereka? Dan kecenderungan kita seringkali untuk mencontoh. Ini tantangan kita, bahwa kita tetap hidup di dalam kebenaran, sekalipun banyak orang tidak benar. Apakah dalam pekerjaan kita? Apakah juga dalam pelayanan kita? Apakah juga di mana saja kita berada? Bagaimana kita tetap mengasihi di tengah-tengah kebencian? Ketika orang membenci kita, maka tantangan kita adalah balas membenci. Jika kita membenci orang yang membenci kita, apa bedanya kita dengan mereka? Maka ini tantangan kita. Kita mampu mengasihi di tengah-tengah kebencian. Apakah dalam bagian kita, persekutuan kita, bahkan dalam kehidupan kita bermasyarakat di tengah-tengah kehidupan kita yang minoritas. Bagaimana kita peduli di tengah-tengah ketidakpedulian? Kita tetap mampu peduli kepada orang-orang yang membutuhkan kepedulian. Sekalipun kita membutuhkan kepedulian juga, kita melihat banyak orang cuek terhadap kita. Maka ini menjadi bagian kita bahwa kita mampu peduli di tengah-tengah ketidakpedulian. Bagaimana kita mampu menolong sesama ketika kita juga harus ditolong. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita membutuhkan pertolongan. Tetapi kita juga terpanggil untuk menolong orang yang lain. Dan kita juga mampu. Maka ini bagian kita bahwa di tengah-tengah kita butuh pertolongan, tidak ada orang lain menolong. Tetapi kita bisa bantu menolong orang lain, maka inilah panggilan kita, inilah teladan yang kita berlakukan untuk meneladani Kristus. Bagaimana kita berkarya, bagaimana kita bekerja dalam situasi terjepit, dalam situasi tertekan. Maka ini juga bagian kita ketika kita ditekan, ketika kita terjepit, ketika situasi-situasi dalam kehidupan kita mengalami tekanan, maka kita tetap dikehendaki Allah untuk berkarya, untuk bekerja. Maka ketika Kristus menjadi utama dalam hidup kita, sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh memberi diri kepada Kristus dalam persekutuan, dan sungguh-sungguh berbuat, maka kuasa Roh Kudus menjadi bagian kita, menguasai kita terus-menerus, menguasai kita untuk bangun dan berbuat, mempengaruhi kita, maka berkat rohani menjadi milik kita. Kita ada dalam kekuatan, kita ada dalam kelegaan, dan berkat-berkat jasmani tentunya akan mengiringi kita. Ketika kita lega dengan kehidupan, dengan segala keberadaan kita, ketika kita mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, keluar dari tantangan, keluar dari kebencian, maka kelegaan itu menjadi satu berkat rohani yang luar biasa, dan kita akan mengalami berkat-berkat jasmani dalam kehidupan kita. Maka inilah yang menjadi bagian kita. Tetaplah percaya kepada Kristus dan tetaplah berbuat sebagai milik Kristus, karena kita akan menjadi berkat dan kita akan diberkati, dan kesempurnaan sorga juga akan menjadi bagian. Maka marilah kita bersyukur bahwa kita memiliki Kristus yang memberikan kita berkat rohani, dan berkat rohani akan menjadi bagian kita jika kita tempatkan Kristus sebagai yang utama, dan pemeliharaan Roh Kudus meneguhkan kita sampai kepada kesempurnaan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Jemaat yang kekasih, marilah berdiri. Bersama semua orang percaya sedunia, kita naikkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Maka marilah dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang kekasih, marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, yang menganugerahkan kami di dalam ibadah syukur hari kemenangan, hari Minggu Trinitas, mengawali masa-masa bulan Pelkes sebagai jemaat GPIB di tengah-tengah pandemi COVID-19 bersama keluarga kami masing-masing. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Di dalam Kristus, Engkau memberikan kami berkat rohani. Berkat rohani menjadi kekayaan yang utama dalam kehidupan kami, karena kami beroleh kasih karunia-Mu, kami dipilih, kami ditebus, diselamatkan, dan dianugerahi oleh kuasa Roh Kudus. Biarlah itu kami syukuri terus-menerus, sehingga ya Tuhan kami dimampukan untuk melakukan kehendak dan kebenaran Kristus, untuk disatukan dalam kehidupan keluarga dalam persekutuan, untuk melakukan kebenaran-kebenaran Kristus yang nyata dalam kehidupan pengakuan iman, yang nyata dalam kehidupan setiap hari. Dalam persekutuan sebagai jemaat-Mu, kami saling menopang, kami saling mendukung, kami saling peduli, kami menguatkan, dan kami merasakan bahwa Tuhan Yesus Kristus terus menyertai, memberkati kami. Terima kasih Bapa di dalam Yesus Kristus, berkatilah kami yang Engkau layakkan dalam pelayanan hari ini. Semua kami sebagai presbiter yang melayani dari sektor pelayanan Korintus, berkati organis, berkati singer ya Tuhan, berkati multimedia, berkati semua yang terkait, yang mendukung pelayanan kami. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati pelayanan ini menjadi satu berkat dalam kehidupan beriman jemaat-Mu, Jemaat GPIB Shalom, beserta dengan Jemaat Pos Pelkes, baik Pos Pelkes Efrata, Polpes Pelkes Sejahtera Semboja, dan Torsina Senipa. Ya Tuhan Allah Bapa, biarlah ya Tuhan kami bersyukur untuk terus menyatakan kehidupan beriman kami dalam kehidupan ibadah-ibadah kami, dalam kehidupan kesaksian kami, dalam kehidupan perkataan kami, dalam kehidupan perbuatan kami. Sehingga sebagai orang percaya secara pribadi, kami mengalami begitu luar biasanya dan indahnya kehidupan bersama Kristus. Kami mengalami kekuatan kuasa Kristus meneguhkan kami ketika kami juga ada dalam pergumulan, terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ya Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mau berdoa gereja-Mu. Engkau memberkati GPIB, Engkau sertai akan jemaat-Mu GPIB Shalom. Berkati seluruh presbiter, para pendeta, para hamba Tuhan, Pendeta Nestor Mananohas, Pendeta Febri Tarigan, Pendeta Christine, berkatilah juga semua umat Tuhan yang Engkau layakkan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, diaken dan penatua, dari sektor Kolose sampai dengan Korintus, dan juga ketiga pos Pelkes. Tuhan Allah Bapa, biarlah ya Tuhan Allah Bapa penyertaan dan berkat-Mu
memampukan kami juga memberikan pelayanan kami yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Sehingga jemaat-Mu juga bersuka cita penuh iman ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang bergumul dalam sakit penyakit mereka. Bergumul ketika mereka harus berhadapan dengan sakit yang cukup lama. Bergumul karena mereka menderita sakit di rumah sakit maupun di rumah mereka. Bergumul karena mereka juga berhadapan dengan sakit COVID-19. Tuhan Allah Bapa, teguhkan mereka. Sertai mereka, pemeliharaan-Mu Engkau berikan bagi mereka. Cinta kasih-Mu Engkau berikan bagi mereka. Dan tenangkan hati mereka, biarlah segala obat, segala makanan yang dikonsumsi Engkau berkati untuk menjadi kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa untuk jemaat kami yang mengalami penderitaan akibat COVID-19, baik karena sakit ya Tuhan, apakah di rumah mereka masing-masing atau mereka di rumah sakit, bahkan semua orang, jemaat-Mu, jemaat-jemaat yang ada di seluruh Indonesia, bangsa kami, teguhkan mereka Tuhan, berkati semua tenaga kesehatan, pakai mereka untuk menjadi saluran berkat, berikan mereka kekuatan dan berkati mereka juga untuk mendukung pemeliharaan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19. Tuhan Allah Bapa, Engkau berkenan memberkati mereka. Dan kami mau berdoa untuk semua pergumulan-pergumulan yang ada di tengah kehidupan umat-Mu. Apakah karena berdampak COVID, ketika mereka harus di PHK, ketika mereka harus dirumahkan, ketika mereka tidak mendapatkan pekerjaan, tidak mendapatkan proyek, ketika mereka mengalami kekurangan, Tuhan Allah Bapa, tolong dan pelihara mereka, biar hikmat daripada-Mu memampukan mereka bijak menyikapi, dan mereka mampu memahami ada pertolongan Tuhan. Dan kami mohonkan kepada-Mu, biarlah Engkau pakai setiap kami untuk menjadikan pertolongan secara nyata ketika saudara-saudara kekasih kami memang membutuhkan pertolongan. Kami percaya bagi umat yang setia, maka pertolongan itu akan menjadi nyata dalam kehidupan mereka. Tuhan Allah Bapa, berkenan memberkati saudara kami, jemaat-Mu, juga umat yang percaya, juga bangsa kami di Indonesia. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk pergumulan-pergumulan dalam kehidupan rumah tangga, pergumulan dalam kehidupan anak-anak, dalam mencari pendidikan di tengah COVID-19. Maka ya Tuhan, berkati dan sertai kami. Engkau berkati setiap keluarga, setiap orang tua untuk dapat menempatkan, memilih yang terbaik untuk pendidikan anak-anak mereka di tingkat yang lebih tinggi. Tuhan Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang bersuka cita karena hari ulang tahun kelahiran, bersuka cita karena hari ulang tahun perkawinan di hari ini dan di minggu ini. Berkatilah mereka ya Tuhan, bahwa semua yang baik berasal daripada-Mu, dan ajarlah kami untuk bersyukur dan memberikan yang terbaik, baik dalam pengakuan iman, perkataan dan perbuatan, sehingga Tuhan dikenal di dalam kehidupan kami, di dalam karya kami. Tuhan Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, terima kasih. Engkau berkenan memberkati segala ucapan syukur kami apapun bentuknya itu ya Tuhan, supaya Engkau melihat bahwa kami bersyukur dan rasa syukur ini memampukan kami untuk selalu merasakan berkat rohani dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, Engkau berkenan untuk kami semua jemaat-Mu Tuhan, biarlah penyertaan, kekuatan dari Tuhan selalu menjadi bagian kami. Dan kami berdoa biarlah setiap kami juga Engkau pakai untuk menjadi berkat. Gereja-Mu Engkau pakai untuk menjadi berkat. Mereka yang terlibat dalam pelayanan, baik karyawan kantor maupun umat Tuhan yang Engkau kendaki dalam pelayanan bersama kami, Engkau berkati. Kami berdoa Tuhan Allah Bapa untuk bangsa negara kami. Engkau pelihara bangsa negara kami, pemerintah pusat sampai pemerintah daerah-daerah. Engkau berkati ya Tuhan, termasuk daerah kami, kota kami Balikpapan. Kami mau berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat-pejabat tertinggi yang memiliki kekuatan, kekuasaan untuk memutuskan. Berikan mereka hikmat, kebijakan, kebajikan untuk melihat, memutuskan apa yang harus mereka lakukan dalam kondisi pandemi COVID-19
COVID-19. Tuhan Allah Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu menyertai mereka, memampukan kehidupan bangsa kami mampu melewati segala masalah yang dihadapi. Kami boleh nantinya juga hidup di era new normal, yang di dalamnya Tuhan kami peka satu dengan yang lain, menjaga protokoler kesehatan dan kami juga hidup sehat. Terima kasih Bapa di surga, biarlah penyertaan-Mu Engkau berikan bagi semua yang terlibat dalam penanganan COVID-19, sehingga ya Tuhan mereka dimampukan untuk melakukan tindakan yang terbaik. Di seluruh dunia Tuhan Engkau berkati, karena Engkau sendiri yang mampu menghadirkan pemulihan. Engkau sendiri yang mampu memberkati setiap orang yang mampu menemukan vaksin dalam rangka menyembuhkan akan sakit akibat pandemi COVID-19. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus biarlah kehidupan kami tetap menjadi puji-pujian bagi nama-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, kita masuk dalam pengucapan syukur. Dalam ketulusan, kejujuran, dan dengan kerendahan hati, marilah memberikan persembahan sukarela ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Nya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat nyanyi dari Gita Bakti nomor 84, inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu Trinitas 7 Juni 2020. Sambutan Majelis Jemaat GBB Shalom di Balikpapan mengucapkan selamat hari Minggu kepada segenap warga jemaat yang beribadah di rumah. Kiranya ibadah kita lakukan saat ini akan menambah kekuatan iman dan kasih kita kepada Tuhan, sehingga pengharapan kita semakin nyata dalam Yesus Kristus. Yang kedua, dalam rangka pelaksanaan kegiatan bulan Pelkes tahun 2020 dan mengingat kondisi saat ini, banyak jemaat mengalami PHK dan tidak ada pekerjaan. Untuk itu, bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin menyumbang berupa sembako yang dibutuhkan, di antara lain beras 5 kg, gula per 1 kg, minyak goreng 1 liter, dan Indomie. Sumbangan dapat diantar ke kantor Majelis Jemaat Shalom sesuai jam kerja. Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Ucapan terima kasih kami atas nama seluruh jemaat GBB Shalom Balikpapan dengan ini menyampaikan terima kasih kepada yang pertama, seluruh yang bertugas di dalam ibadah Minggu hari ini. Yang kedua, sehubungan dengan seluruh peribadahan yang dilangsungkan di rumah masing-masing. Maka untuk kolekte, persembahan syukur, dan persepuluhan jemaat dapat menyetor ke kantor Majelis Jemaat sesuai jam kerja, yaitu hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi hingga 12 siang WITA, atau diserahkan kepada pelayan 210 tiap sektor, baik lewat koordinator sektor ataupun wakil koordinator sektor, atau langsung menyetor ke rekening GBB Shalom Balikpapan. Tuhan memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Sekian Warta Jemaat. Jemaat yang kekasih, kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdiri. Pulanglah dalam kehidupan sehari-hari, bulatkan hati dan tekad, sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari.
Jemaat yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.